Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para dewan pembina Yayasan Gegempalan, seluruh pengurus yayasan, dewan pengawas, dan seluruh keluarga besar Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainal Arifin, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa poin yang terkait dengan rencana induk pengembangan Yayasan Gegempalan. Kenapa perlu ada rencana induk pengembangan? Karena sebagai sebuah organisasi, Yayasan Gegempalan perlu membuat roadmap atau juga peta jalan. Di dalam negara, peta jalan itu lazim disebut dengan RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Ya. Kemudian turun ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sampai kemudian turun menjadi Renstra atau Rencana Strategis. Saya kira cara meniru bagaimana sebuah organisasi dibuat rencana induk pengembangan menjadi penting untuk mengetahui bagaimana ke depan Yayasan Gegempalan ini menjadi semakin eksis. Tentu saja kalau kita bicara keberhasilan sebuah organisasi, dalam hal ini yayasan, setidak-tidaknya perlu mendapat perhatian bagi kita semua, khususnya dari keluarga besar Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainal Arifin. Yang pertama adalah kekompakan, ya, solid, itu menjadi syarat mutlak bagi pengembangan yayasan. Yang kedua, keseriusan tentu saja bagi seluruhnya, khususnya pengurus, ya, Dewan Asatid atau Dewan Mudaris. Ini perlu mendapat perhatian penuh supaya kita semua mudah untuk melaksanakan kegiatan di yayasan. Kemudian tentu saja yang ketiga adalah ketulusan dan keikhlasan seluruh pengelola yayasan ini, sehingga pesantren Gegempalan ke depan lebih maju dan lebih unggul. Baik Dewan Pembina yang saya hormati dan seluruh pengurus yang saya banggakan, yang pertama kita akan coba jelaskan, saya ini menjelaskan Renstra atau bukan Renstra, Rencana Induk Pengembangan atau RIP ini tentu saja berdasarkan hasil renungan, kemudian juga hasil bacaan dari apa yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, silahkan RIP ini dikomentari, dikritisi, ditanggapi, sebab suatu rencana induk itu dikatakan berhasil apabila bisa dilaksanakan. Jadi konsep yang baik adalah konsep yang bisa dilaksanakan oleh organisasi. Baik, yang pertama, yang akan kita lakukan dalam pemaparan ini adalah tentang visi. Kita berangkat dari visi dan misi yayasan. Tentu sebagai sebuah organisasi harus jelas visinya kemana yayasan ini, misinya bagaimana, kemudian juga existing Yayasan Gegempalan tahun 2020, bagaimana yayasan tahun 2020 ini berada, ya. Jadi apa saja yang kita sudah punya, setidak-tidaknya, kemudian bagaimana kita akan melakukan pengembangan yayasan ini, kemudian bagaimana program kerja tahunan yang bisa kita lihat pada setiap tahapan. Ya. Baik, visi dan misi Yayasan Gegempalan coba saya rumuskan sebagai berikut. Ini visi Yayasan Gegempalan. Sebetulnya kalau kita bicara visi, maka semua santri, semua pengelola dari A sampai Z yang ada di pesantren, ya, yang ada di yayasan itu mesti punya. Oleh karena itu, saya rumuskan menjadi yayasan yang unggul dan kompetitif. Jadi nanti bisa saja pesantren Gegempalan memiliki
moto atau juga visi unggul dan kompetitif dalam mencetak generasi penerus bangsa. Biasanya kalau visi tidak usah panjang-panjang, yang jelas seluruh orang yang ada di Gempalan itu paham dan bisa menyebut apa itu visi yayasan. Ya. Nanti diturunkan ke pondok pesantren visi ini, ya visi ini. Yang pertama misinya adalah menyelenggarakan pendidikan pesantren. Ya. Ini sudah dilaksanakan, kemudian menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, kemudian menyelenggarakan pelatihan-pelatihan di bidang perikanan, ini baru konsep ya, kemudian nanti kita bisa kembangkan lagi, menyelenggarakan koperasi syariah, kemudian menyelenggarakan BMT, menyelenggarakan pemeliharaan anak yatim, menyelenggarakan pendidikan kejuruan, menyelenggarakan pendidikan tinggi, dan menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Baik, itu kira-kira visi dan misi Yayasan Gegempalan yang coba akan kita gotong bersama-sama, mampu nggak seluruh pengurus yayasan, kemudian juga pesantren, ya, mengelola, mewujudkan visi ini. Tentu saja secara organisasi, Yayasan Gegempalan baru punya satu kegiatan usaha, kurang lebih dalam tanda petik, yaitu kegiatan pendidikan. Ya, pendidikan. Kita lihat bagaimana existing Yayasan Gegempalan tahun 2020. Ya, ini kondisi Yayasan Gegempalan tahun 2020 karena baru punya pesantren dan taman kanak-kanak atau PAUD ya. Jumlah santri kurang lebih 300 orang ya. Kemudian TK Asipa jumlahnya kurang lebih sekian orang. Kemudian ada dualisme kepemimpinan yang sekarang ini dan itu menjadi kendala. Kemudian sarana dan prasarana masih kurang memadai. Kemudian input santrinya juga homogen, ya hanya dari satu kecamatan atau juga ya sekitar Bandung, kemudian Ciamis, kemudian Tasik mungkin seperti itu. Kemudian lemah dalam manajemen tata kelola dan lain-lain. Saya kira masih banyak hal-hal yang bisa kita potret bagaimana Yayasan Gegempalan saat ini kan. Nah, itu menjadi keadaan kita saat ini di tahun 2020. Nah, tentu saja kondisi santri Gegempalan tahun 2020 ini harus kita canangkan sampai 5 tahun ke depan. Ya. 5 tahun ke depan, kita akan coba ungkit ya jumlah santri setidaknya meningkat menjadi 500 orang, berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, meningkat keterampilan penguasaan kitab kuning dan life skill atau juga keterampilan kecakapan hidup. Jadi pesantren bukan hanya mengajarkan ngaji, tapi juga mereka harus dilatih bagaimana cara ngejo. Ngaji dan ngejo adalah merupakan salah satu ciri dari pesantren Gegempalan ke depan. Jadi mereka terampil memiliki entrepreneurship, ya, keterampilan-keterampilan berwirausaha yang bisa dikembangkan oleh para santri setelah mereka lulus kelak. Jadi bukan hanya bisa ngaji, tapi juga bisa ngejo. Kondisi sarana dan prasarana pesantren Gegempalan tahun 2020-2025 ini yang kita coba 5 tahun ke depan kita coba ungkit, ya kita tingkatkan ya. Bisa saja bertambah 1 atau 2 kobong santriwan dan santriwati, kemudian bertambah fasilitas kantor, baik komputer, laptop, lemari, dan meja tata usaha pesantren, kemudian juga tambah alat-alat dan fasilitas olahraga. Nah, ini kita canangkan untuk 5 tahun ke depan. Ya. Kemudian kepemimpinan kolektif yang solid ya di yayasan ini. Oleh karena itu, nanti kita dicoba di bagian akhir kita coba jelaskan. Kemudian input santri dari berbagai daerah di Jawa Barat. Ya. Kita coba bagaimana santri di Gempalan nanti 5 tahun ke depan inputnya dari seluruh yang ada di Jawa Barat. Jadi mereka datang ke pondok, ya bawa koper gitu, kemudian juga diantar oleh orang tuanya, tapi mereka berasal dari daerah-daerah, bukan hanya sekitar Ciamis, Tasik, dan sekitarnya. Baik, Dewan Pembina yang kami hormati, dan seluruh ya pengurus yayasan, bagaimana tahap pengembangan Gegempalan tahun 2020-2045? Tentu saja ini menjadi gambaran kita semua. Saya coba rumuskan, ada tahapan development stage, ada tahapan pengembangan, atau juga yang disebut dengan milestone sebetulnya. Jadi tahapan-tahapan pencapaian Yayasan Gegempalan 2020-2045.
Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa di tahun 2027, ya 2027, Yayasan Pondok Pesantren Gegampalan itu berusia 100 tahun. Tentu pertanyaan kita adalah seberapa siap kita menunjukkan eksistensi pesantren ini kepada publik, kepada masyarakat, dan juga kepada negara setelah 100 tahun pesantren ini berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Ini tentu tantangan yang harus dijawab oleh seluruh keluarga besar, Al-Maghfurlah, ya, untuk bagaimana menunjukkan kepada dunia, bukan hanya Indonesia, bahwa pesantren Gegampalan masih eksis di tengah perkembangan teknologi yang semakin mutakhir, juga di tengah-tengah perkembangan pasar global yang semakin canggih. Ya. Kita coba susun, jadi tahun 2045 ini kita nggak tahu sudah di mana ya, tapi kira-kira petanya kita akan coba gambarkan seperti ini. 2020-2025 itu tahap penguatan institusi. Jadi tahap sekarang kita canangkan itu adalah tahap 2020-2005 sebagai tahap penguatan institusi. Nanti apa indikatornya, bagaimana programnya, nanti kita coba lihat. 2025-2030 tahap pengembangan institusi setelah dikuatkan, lalu bagaimana pengembangannya. Kemudian 2030-2035 tahap unggul dan kompetitif tingkat regional, ya 35 sampai 40 tahap unggul dan kompetitif tingkat nasional, dan tahun 40 sampai 45 tahap Center for Excellence. Ya. Ini tahun 2045 itu bersamaan dengan Indonesia Emas. Ya. Sama, itu juga 100 tahun Indonesia merdeka. Jadi didahului dengan 100 tahunnya Yayasan Gegampalan berdiri sejak tahun 1927. Kita lihat bagaimana tahapannya. Indikator tahap penguatan institusi tahun 2020-2025. Pertama, tersedia legalitas institusi dan tercipta kepengurusan yang solid. Jadi 5 tahun ini kita bebenah, kita beberes tentang legalitas yayasan, kemudian juga supaya tidak supaya solid, kemudian juga kepemimpinan dua kelembagaan ini itu juga semakin cair, ya. Bagaimana mencairkannya itu tugas kita semua. Sebab dualisme kepemimpinan jelas akan menghambat laju dan perkembangan organisasi. Kemudian tersedia kurikulum pesantren, ini akan kita coba bahas, akan kita coba lakukan agar kurikulum pesantren itu sudah tersedia dengan baik dalam 5 tahun ke depan. Kemudian peningkatan sarana dan prasarana, ya. Jadi saat ini konon sudah ada satu kobong yang akan diwakafkan oleh keluarga besar Kiai Haji Yan Samsudin, ya, beserta Ibu Heni. Itu juga salah satu bentuk dari pengembangan penguatan institusi untuk 2020-2025. Kemudian program tahunannya kurang lebih seperti ini. Ini tahun 2020 selama 5 tahun ke depan. Konsolidasi pengurus yayasan, penyusunan kurikulum, pesantren, dan tata tertib santri. Saya pikir nanti para santri juga harus sudah lebih detail, tata tertibnya tertulis, kemudian juga disosialisasikan lewat banner, lewat spanduk, ya, yang ada di lingkungan pesantren. Kemudian juga ada tersusun agenda mingguan, bulanan, dan tahunan pesantren. Kemudian memiliki web, media sosial, dan publikasi kegiatan. Ini penting ya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pesantren Gegampalan masih eksis, ya. Kemudian kemitraan strategis dengan pemerintah dan dunia usaha, ini juga harus dirancang dalam 5 tahun ke depan ini, sebab kita tidak bisa berdiri sendiri karena di era point titik zero, ya, atau point of zero, 4.0 ini, kemitraan itu menjadi salah satu ciri dari survive-nya sebuah organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang mesti dirawat oleh kita semua, ya, seluruh pengurus. Itu yang pertama. Kemudian indikator tahap pengembangan institusi yang kedua, ini tahun 2025 sampai 2030, kita akan coba membentuk koperasi syariah, tapi dalam perjalanannya mungkin kita lihat fleksibilitasnya, apakah juga pada tahap pertama, di 5 tahun pertama, dalam tahap penguatan institusi, itu juga koperasi syariah mesti dibentuk atau tidak, nanti kita lihat. Ya, kemudian juga terbentuknya BMT, terbentuknya sarana pelatihan perikanan, ya, ini nampaknya perlu disiapkan karena kalau kita bicara Panjalu, itu mesti juga bicara Gempalan. Jadi kalau bicara Indonesia itu adalah Bali,
orang luar negeri, Indonesia itu di mana nggak tahu, tapi kalau Bali mereka tahu. Tapi kalau bagaimana mereka bicara soal Panjalu mungkin nggak tahu, tapi Kegempalan tahu. Nah itu saya kira sarana pelatihan perikanan itu harus menjadi ikon dari pesantren ini, ya, untuk menjadi destinasi atau tujuan dari para apa namanya petani-petani perikanan yang bisa belajar ke pesantren Kegempalan. Kemudian program tahunan di 2025 sampai 2030 ini dalam tahap pengembangan institusi, membentuk pengurus koperasi syariah, kepengurusan BMT, membentuk sarana pelatihan perikanan, studi kelayakan sekolah kejuruan ini sudah dilakukan di tahun 2025-2020. Ya, jadi SDM kita yang bergerak di bidang perikanan harus disiapkan, ya, yang profesional, karena kita akan mendirikan sebuah sekolah kejuruan, ya. Apakah nanti bentuknya sekolah perikanan atau juga sekolah perkembangan pertanian dan sebagainya, nanti kita bicarakan. Kemudian kemitraan strategis dengan pemerintah dan swasta itu harus dicanangkan setiap tahap, ya. Kemudian pemeliharaan dan perawatan prasarana. Baik, yang ketiga, para Dewan Pembina yang saya hormati dan seluruh pengurus yang saya banggakan, indikator tahap unggul dan kompetitif tingkat regional kurang lebih digambarkan seperti ini. Pertama, santri itu mahir baca kitab secara cepat, kemudian mereka memiliki karakter kemandirian, dan mereka memiliki life skill. Ya, life skill. Program tahunannya kurang lebih ada metode baca kitab yang cepat, jadi entah itu kita mencari metode apa, ya, cara baca kitab, jadi nggak usah bertele-tele, baca kitab itu bisa 1 bulan bisa lancar, ya. Demikian juga metode-metode cepat yang lain. Pendirian sekolah kejuruan ini di tahun 2035 ya tahapannya. Kemudian keterampilan kecakapan hidup para santri itu juga menjadi bagian dari program di tahun ini. Dan kemudian studi kelayakan sekolah tinggi kejuruan. Kita akan melakukan studi pendahuluannya di tahun 2030-2035 untuk melakukan studi kelayakan sekolah tinggi kejuruan, kemitraan strategis dengan pemerintah dan dunia usaha, dan pemeliharaan dan seperluasan Sarpras, ya. Kemudian indikator tahap unggul dan kompetitif tingkat nasional, ya. Jadi kita akan coba bagaimana tercipta model kurikulum pesantren dengan dunia industri. Jadi harus link and match, ya, antara pesantren dengan dunia industri. Kalau misalnya selama ini pasar Caringin adalah disuplai para pedagang-pedagangnya sebagian dari alumni Pondok Pesantren Kegempalan, tentu saja ke depan harus lahir tenaga-tenaga terampil yang jujur, ya, yang amanah dari pondok pesantren ini, supaya mereka setelah lulus bisa digunakan secara marketable di pasar misalnya, atau juga di dunia industri yang lebih luas. Memiliki jiwa entrepreneurship ini harus dilatih para santri ini, nggak hanya cukup bisa ngaji saja, tapi harus keterampilan-keterampilan lain, dan ini SDM-nya harus kita carikan, mampu bersaing di era digital teknologi, karena di tahun 35-2040 mungkin juga pembelajaran sudah lagi tidak tatap muka, tapi juga pesantren mungkin berkembang menjadi pesantren virtual. Apa programnya? Ya, nanti kita rancang program keterampilan yang dibutuhkan dengan dunia industri, ya. Nanti tentu harus ada MOU dengan dunia-dunia industri, bagaimana kiprah para santri menjadi user, ya, sebagai user atau juga sebagai, ya, produk yang bisa dimanfaatkan oleh dunia usaha. Kemudian memiliki produk-produk olahan, saya kira di tahun itu, jadi harus sudah ketemu bagaimana produk-produk unggulan pesantren yang bisa dikembangkan. Kemudian memiliki perangkat teknologi multimedia pembelajaran dan bisnis, ini penting. Kemitraan strategis dengan pemerintah ini harus selalu dijaga, dan pemeliharaan dan perluasan sarana prasarana. Yang terakhir adalah indikator tahap Center for Excellence, pusat keunggulan. Ya. Ini keahlian santri dalam membuat startup bidang-bidang ilmu keislaman. Jadi mereka harus bisa membuat suatu aplikasi, ya, yang aplikasi itu memudahkan banyak orang untuk belajar tentang studi-studi Islam, ya, studi-studi Islam. Kemudian juga tersedia model teknologisasi perikanan, ini karena ikon kita juga akan mengangkat bagaimana sektor perikanan itu bisa dikembangkan melalui pondok pesantren ini. Oleh karena itu di tahun 2040 itu teknologi perikanannya harus sudah lebih maju, ya. Kemudian memiliki model kecakapan hidup, life skill santri, ya.
Ya, ini program-programnya ya yang bisa dikembangkan, membuat startup bidang keilmuan Islam, membuat startup bidang perikanan. Jadi meskipun sekarang sudah berkembang, tapi juga apa namanya di tahun nanti tahun 2020-2045 mungkin juga ada lebih rekayasa teknologi yang lebih cepat ya, yang lebih hebat dibanding dengan sekarang. Digitalisasi media pembelajaran tentu saja harus disiapkan. Nanti mungkin cara belajar secara virtual seperti apa, pesantren virtual juga akan hidup nanti di tengah-tengah masyarakat. Ya, kemudian kemitraan strategis dengan pemerintah dan dunia swasta dan pemeliharaan dan perluasan sarana dan prasarana. Demikian rencana pengembangan RIP ya, rencana induk pengembangan ya, namanya rencana tentu saja kita tulis saja, tapi juga bagaimana dengan melihat situasi dan kondisi kemampuan, keberadaan juga aset yayasan yang sama-sama kita miliki ini. Yang terakhir, mohon izin kepada seluruh Dewan Pembina dan seluruh pengurus, saya ingin menyampaikan juga tentang bagaimana apa namanya perkembangan dari program tahunan yang akan kita susun di tahun 2021, 2020, 2021. Kurang lebih programnya seperti ini. Strategi dan rencana program Yayasan Gegempalan tahun 2020-2021. Saya coba sebut motonya berkah, bersih, kuat, dan berakhlak karimah. Kalau ini disetujui, nanti harus menjadi tagline, harus menjadi gaya hidup seluruh keluarga besar, kemudian juga para santri. Ya. Bagaimana berkah ini isinya bersih hatinya, kemudian juga kuat fisiknya, kemudian juga akhlak mulianya, berakhlak mulianya itu diwujudkan atau menjadi kebiasaan sehari-hari. Di tahun 2020 ini kondisi santri tadi sudah 300, kita akan coba strateginya meningkatkan jumlah santri berdasarkan rasio jumlah pengajar dan ruang belajar yang tersedia. Kita akan susun program publikasi ke media sosial tentang kegiatan-kegiatan pesantren ya. Ini wajib kita admin pesantren harus punya untuk mempublikasikan, mengupload ya kegiatan-kegiatan di pesantren. Nanti kita cari kegiatan-kegiatan yang kira-kira unik ya, yang kira-kira unik, kemudian juga bisa saja ada unsur hiburannya, juga bisa juga ada unsur keterampilan dan pengetahuannya, sehingga masyarakat menunggu ya kalau Gegempalan itu mengupload suatu kegiatan, memang masyarakat menanti kegiatan tersebut. Kemudian berjejaring dengan mitra strategis, memang tahun 2020-2021 ini kita harus coba komunikasi dengan pihak-pihak pemerintah ya, untuk mencari-cari pendanaan, termasuk juga dengan para alumni ya. Membangun Kobong baru mudah-mudahan bisa selesai ya di tahun 2020-2021 yang insya Allah diwakafkan oleh keluarga besar Pak Haji Ian Samsudin dan keluarga. Kemudian yang keempatnya menyediakan beasiswa santri berprestasi. Ya, ini dari aspek santri ya, kita akan coba bebenah di aspek ini. Di aspek pengajar, meningkatkan merekrut pengajar dari alumni dan tenaga profesional. Ya, nanti kita lihat memungkinkan tidak untuk tahun ini kita merekrut pengajar dan dari alumni. Kemudian peningkatan kompetensi para pengajar juga harus ditampilkan ya, khususnya dalam membaca atau juga mengajar ilmu-ilmu keislaman yang ada di pesantren. Kemudian pembelajaran ini yang ada selama ini itu hanya mengajarkan kitab tauhid, kitab fikih, akhlak dan alat, kemudian pengajian mingguan dan bulanan. Strateginya kita akan merumuskan metode pembelajaran efektif dalam memahami kitab ya. Jadi nanti kita akan bicara program metode cepat baca kitab seperti apa kira-kira yang bisa disampaikan kepada para santri. Metode cepat bahasa Arab, nanti SDM-nya sekira sudah ada di yayasan di pesantren kita. Kemudian Santri Day, Hari Santri ya. Hari Santri itu bisa dilaksanakan di antara satu tahun ini kita pilih yang mana atau bertepatan dengan Hari Santri Nasional ya. Kemudian Kemah Santri Sabtu Minggu. Jadi saya ingin mencoba bahwa pondok pesantren Gegempalan itu sudah melalui ekspansi untuk ke para mahasiswanya, para santrinya untuk direkrut ya sekitar setiap Jumat atau juga Minggu ya dengan kemah santri ya. Jadi kita ajak para
siswa-siswa di lingkungan pondok, di lingkungan Kecamatan Panjalu, entah itu dari SMP atau SMA, mereka hadir, kita ajak program untuk mondok Sabtu Minggu, kemah santri, ya, atau nanti kita carilah istilah yang tepatnya apa. Nah, kemudian itu menjadi salah satu income dari apa namanya, untuk pondok dan juga yayasan. Kemudian hafalan Al-Quran ini harus coba kita mulai biasakan ya, untuk hafalan Quran di teknik di pembelajaran. Kemudian tentang Sarpras, kita harus punya desain master plan ya. Master plan pesantren nanti ke depan mau seperti apa. Jadi harus sudah ada gambarnya, tata letak bangunan mau di mana itu harus sudah tergambarkan untuk sampai 45 tahun yang akan datang atau 25 tahun yang akan datang maksudnya. Kemudian di pemberdayaan, nah, bahwa saya baca begini yang di Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 ya, pesantren itu memiliki 3 fungsi. Pertama fungsi pendidikan, yang kedua fungsi dakwah, yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan. Nah, kita coba fungsi pembelajarannya sudah kita jelaskan, pendidikannya kita coba membicarakan fungsi pembelajaran. Fungsi pembelajaran itu pertama santripreneurship, kita coba latih para santri juga bisa berwirausaha. Kemudian kampus day ya. Jadi kampus day itu ya artinya pesantren, maksudnya pesantren day. Ada satu hari di mana maksudnya gini, kampus day itu memfasilitasi alumni-alumni atau calon-calon alumni dari kelas 3 aliyah yang akan melanjutkan studi ke beberapa kampus ya, beberapa kampus. Mungkin harus ada semacam ya promosi dari kampus-kampus yang akan merekrut calon mahasiswa dari pesantren Gempalan. Kemudian pelatihan teknologi dan informasi, ini sekian program ini untuk bidang pemberdayaan mungkin bisa dipilih mana yang mungkin untuk kita lakukan, tapi dicanangkan saja karena ini rencana kan, rencana. Pelatihan bidang perikanan, entah itu budidaya ikan lele, cupang, dan seterusnya. Ini tentu saja kita harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait ya. Atau juga pihak swasta yang yang bergerak di bidang perikanan. Jadi pesantren harus punya program pemberdayaan ya. Jadi pesantren itu dirasakan oleh masyarakat juga, harus ada program pemberdayaannya. Nanti yang melatihnya kita pesantren hanya menyediakan tempat, menyediakan panggungnya, silakan diisi nanti oleh mereka yang kompeten. Dan masyarakat hadir ke situ. Kemudian juga selain itu kita juga bisa mengundang mungkin juga dengan cara bayar mereka pesertanya ya, karena kita yang mengadakan kegiatan event itu. Saya kira itu perlu dilakukan ya, cara pemberdayaan seperti ini, karena pesantren bukan hanya kegiatan pendidikan fungsinya, tapi juga kegiatan dakwah dan pemberdayaan. Yang kita coba di pemberdayaannya. Kemudian seni dan olahraga, kita coba merumuskan pelatihan seni dan islami dan olahraga islami. Kemudian juga kita harus punya kegempalan korporat. Kita atur bagaimana income atau sumber-sumber keuangan itu terpola dan termanage dari satu pintu. Sehingga nanti apapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh pesantren, itu dihimpun nanti di organisasi yang namanya kegempalan korporat. Jadi ada perusahaan lah yang mengatur tentang bagaimana sirkulasi keuangan di pondok pesantren ini. Saya kira demikian yang terhormat para Dewan Pembina, seluruh pengurus, Dewan Pengawas dari yayasan ini, dan seluruh Dewan Mudaris yang bisa kami sampaikan. Tentu saja rencana induk pengembangan dan program ini masih ada kekurangan dan kelemahan. Dan ya namanya rencana silahkan kita bikinkan ya, tapi nanti kita sesuaikan dengan kemampuan dan kondisi di lapangan seperti apa. Tapi bagaimana seluruh pengurus ya, kita sudah punya map, sudah punya peta bagaimana menjalankan organisasi ini ke depan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita berharap dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yayasan sebagai induk dari pesantren ya, sebagai tempat bagaimana suatu organisasi secara legal bergerak itu bisa memajukan amal usahanya, dalam hal ini pesantren, untuk kemajuan umat dan kemajuan bangsa. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan ditanggapi, dikritisi apa yang kurang. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.